pendidikan S1 Livia Jakarta, kemudian juga pernah mengikuti pendidikan terbalik atau PKM di Kodi LBIK Jakarta. Kegiatan atau pengalaman pertama sebagai instruktur terjemah Al-Quran sistem 40 jam di Masjid Istiqlal, kemudian penerjemah atau mutarjim di Islamic Center Al-Ras Saudi Arabia, kemudian dai kantor dakwah dan bimbingan Daliyat Al-Ras. Beliau juga menerjemahkan dan menulis buku-buku kecil yang dibagikan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kepada para jamaah haji dan umroh dari Indonesia, beliau juga sebagai penulis buku Ziarah Kubur berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW dan lain-lain. Kemudian beliau juga menulis Kamus Arab Amiyah yang dilengkapi percakapan sehari-hari atau muhadasah. Kemudian juga beliau menerjemahkan kitab Tawasul yang diperbolehkan dan Tawasul yang dilarang, karya dua imam, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Selain itu, kegiatan beliau juga mengisi kajian-kajian tafsir, fikih, hadis, dan sirah di beberapa masjid atau majelis taklim di Jakarta, Depok, Cinere, antara lain, juga di Masjid Zaratul Abro, Komplek Batan Pasar Minggu, Masjid Al-Ikhlas, Komplek Depkes, Masjid Al-Muhajirin, Sukatani, Depok, dan Masjid Baitur Rahman, Cinere. Demikian profil ringkas dari Bapak Ustadz Baitusalam LC. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Ustadz untuk memulai tausiahnya dengan waktu dan video kami silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ayyubsatta lahu rizquhu aw yunsa'u lahu fi asari falyasil rahimah, rawahu al-Bukhari. Baik, jamaah pengajian anggota BG Aceh ya, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya, pagi yang alhamdulillah cukup cerah, mudah-mudahan pagi hari yang penuh dengan berkah ya, kebaikan yang akan kita raih ya. Apalagi terutama ketika kita mengisi ya waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Mudah-mudahan forum kita ini ya, majelis kita ini dicatat sebagai majelis thalabul ilm ya, majelis kebaikan ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal ya. Siyamana wa siyamakum wa kullu 'am wa antum bi khair ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua ya, terutama ibadah
amaliyah Ramadan yang sudah kita lewati, ya. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan catat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini, ya, melengkapi ibadah amaliyah Ramadan, ya. Kalau selama Ramadan kita fokus ibadah yang sifatnya hablum minallah, ya, yaitu ibadah yang sifatnya beribadah langsung, ya, kepada Allah, ya. Maka di momen bulan ini, bulan Syawal, ya, ada juga ibadah yang disebut dengan silaturahim, ya. Itu ibadah yang sifatnya horizontal, ya. Artinya sesama memperbaiki hablum minan nas kita, ya, memperbaiki hubungan antara anggota keluarga dengan tetangga, ya, saudara, ya, kerabat, ya, tetangga dan masyarakat secara umum, ya. Artinya kita mengharapkan agar ibadah Ramadan kita diterima dan kita sempurnakan lagi, ya, di bulan ini dengan ibadah yang sifatnya hablum minan nas, ya. Tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu tentang meraih kemenangan dan keberkahan, ya, dengan silaturahim, ya, atau silaturahmi, ya. Baik, untuk meraih kemenangan, ya, sebagaimana sudah umum kita setiap kali Idul Fitri kita mendengar, ya, orang-orang mengucapkan minal aidin wal faizin, ya. Itu maksudnya adalah semoga kita menjadi, ya, orang-orang yang kembali kepada fitrah, kesucian hati, kesucian diri, ya, wal faizin, dan semoga kita menjadi orang-orang yang meraih kemenangan. Nah, itu memang itu harapan kita semua, ya. Kita mengharapkan setelah kita melewati amaliyah Ramadan, kita meraih kemenangan dan juga meraih kesucian diri, ya. Nah, tentunya di 11 bulan berikutnya kita berusaha mempertahankan, ya, semangat ibadah kita di Ramadan, ya, sebagaimana kita ketahui, ya, selama Ramadan kita melihat, ya, banyak orang antusias, ya, melakukan kegiatan ibadah di bulan Ramadan, ya. Mereka meningkatkan, ya, baik itu sholatnya, sholat berjamaah dijaga, sholat sunnah juga, ya, dilaksanakan, ya. Kemudian juga puasa, ya, sebulan penuh, ya. Kemudian juga sedekah kita tingkatkan, tilawah Al-Quran juga kita tingkatkan. Nah, maka kebaikan-kebaikan atau bentuk ketaatan yang sudah kita lakukan selama Ramadan jangan sampai kemudian memudar, ya. Jangan sampai kemudian pasca Ramadan kita menurun secara drastis, ya, itunya apa penurunannya. Usahakan kita bisa pertahankan yang disebut dengan istiqamah. Maka minimal ada 2 tanda, ya. Siapakah orang-orang yang meraih kemenangan di bulan Ramadan? Para ulama bisa mengetahui dari indikasi-indikasi, ya, dari setiap individu itu. Minimal ada 2 indikasi yang bisa kita lihat, ya, dari seseorang. Apakah selama Ramadan itu dia kemudian ibadah amaliyah Ramadan diterima, ya, atau tidak, ya, maka bisa dilihat pasca Ramadan, ya. Nah, 2 indikasi itu, yang pertama yaitu at-taufiq wal istiqamah bil hasanati wa ta'ah ba'da Ramadan, ya. Jadi setelah Ramadan atau pasca Ramadan, orang itu diberi kemudahan dan istiqamah di atas kebaikan dan ketaatan, ya. Jadi ketaatan dan kebaikan di bulan-bulan setelah Ramadan itu tidak langsung memudar, ya. Tidak langsung kemudian berubah secara drastis, gitu, ya, perubahan. Tapi masih bisa mempertahankan, ya. Ya, kalau lebih baik dari Ramadan itu tentu lebih maksimal, ya, lebih baik, lebih bagus. Namun minimal bisa mempertahankan antusias ibadah kita di Ramadan, kita pertahankan di bulan setelahnya. Nah, maka itu indikasi, ya.
Nah, jadi ketika kita diberikan kemudahan ya dan istiqamah di atas kebaikan tersebut, maka itu salah satu indikasi bahwa amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah ya. Baik, sebagaimana perkataan Ibnu Hajar Al-Hambali ya, beliau berkata, inna muawadatas siyam ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli siyami Ramadan ya. Sesungguhnya membiasakan puasa setelah puasa Ramadan itu adalah tanda bahwa puasa Ramadannya diterima. Ya. Nah, maka di bulan Syawal kita juga tahu ya, ada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Maka ini ketika kita diberi kemudahan ya untuk bisa mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu salah satu tanda bahwa puasa Ramadan kita diterima. Ya. Nah, ini salah satu indikasi. Ya. Kalau Ibnu Syekh As-Salih Fauzan itu pernah berkata, ya, inna min alamati qabul syahr Ramadan an takuna haluhu ba'dahu ahsan ya min halihi qabla Ramadan. Kata Syekh Al-Fauzan, di antara tanda ya, di antara indikasi diterimanya ya, amaliyah ya, Ramadan, bahwa keadaan seorang muslim itu lebih baik ya dari sebelumnya. Artinya keadaannya ya, ibadahnya itu ada peningkatan ya dari sebelumnya. Nah, jadi ketika kita melihat seorang ya ada peningkatan kebaikannya, ketaatannya meningkat pasca Ramadan, nah itu juga salah satu indikasi, salah satu tanda bahwa amaliyah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kata beliau juga ya, karena kebaikan itu akan mengajak kepada kebaikan. Amal soleh akan mengajak kepada amal soleh. Gitu ya. Baik, itu indikasi yang pertama. Ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah amaliyah Ramadan kita diterima atau tidak, maka kita bisa mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah di bulan ini, di Syawal ini, ya, ibadah kita ya minimal masih bisa bertahan dari bulan Ramadan kemarin ya, atau ada penurunan. Nah, kalau ada penurunan ini kita harus waspada ya. Mudah-mudahan sih kita minimal bisa mempertahankan ya. Baik. Kemudian indikasi yang kedua ya, indikasi yang kedua yaitu al-khaufur min adami qabuliha indallah. Ada perasaan khawatir ya. Ada perasaan takut kalau amal kita di Ramadan kemarin tidak diterima. Jadi ada perasaan al-khauf ya, rasa khawatir. Ya. Khawatir kalau amal kita selama Ramadan kemarin tertolak, tidak diterima oleh Allah. Nah, perasaan khawatir ini akan menumbuhkan perasaan takut tersebut akan menumbuhkan untuk memperbaiki diri ya. Hal ini semakna dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 ya, Allah berfirman walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah ya. Dan orang-orang yang memberikan atau menginfakkan, menyedekahkan apa yang mereka miliki, dan hati mereka itu khauf, majilah. Wajilah itu takut, khawatir. Jangan-jangan sedekah ini tidak diterima. Jangan-jangan puasa ini tidak diterima. Jadi ada perasaan takut tadi, khawatir tadi, ya. Nah, ketika ayat ini turun atau ayat ini dibacakan oleh Rasulullah, Aisyah waktu itu bertanya, ya. Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun? Ya Rasul, apakah yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka yang suka minuman keras, mereka yang suka mencuri? Kata Nabi, la ya bintas Siddiq, bukan itu maksudnya wahai putri Abu Bakar Siddiq. Akan tetapi mereka itu adalah orang yang berpuasa, orang yang sholat, orang yang bersedekah, namun mereka takut. Mereka takut sedekah mereka itu, ibadah mereka itu tidak diterima. Sehingga ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Sehingga mereka itu segera melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi ya kekurangan-kekurangan ibadahnya itu. Nah, jadi ketika ada perasaan ya
takut ataupun khawatir ibadahnya tidak diterima, sehingga akan menumbuhkan apa? Bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, kayak gitu. Ya ini indikasi tadi ya. Jadi para ulama ya memang tidak satu orang pun yang mengetahui secara pasti bahwa amal seorang itu diterima oleh Allah. Ya. Namun kita bisa mengukur diri kita, bisa menilai dari indikasi-indikasi tersebut. Ya. Kalau ada peningkatan kebaikan, nah itu salah satu indikasi. Ya. Dan juga ada perasaan khawatir, ya, jangan-jangan ibadah kita tidak diterima, ya. Sehingga kita kemudian berusaha memperbaiki lagi ibadah-ibadah itu, maka itu indikasi insya Allah kita termasuk orang-orang yang makbulin ya ibadah-ibadah kita. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang meraih kemenangan ya di bulan Syawal ini. Kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah, kesucian hati, kesucian diri, dan juga termasuk orang-orang yang meraih kemenangan tadi. Baik, kemudian pagi ini kita mengadakan acara silaturahim yang mudah-mudahan forum ini ya, kegiatan ini ya mendatangkan kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Karena silaturahim sendiri merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana tadi ayat sudah saya kutip di awal ya, dalam surat An-Nisa ayat 1 tadi ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhannas, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah." Ya. Kemudian di ayatnya wal arham, jagalah silaturahim. Jadi pertama Allah menyeru umat manusia supaya apa? Bertakwa kepada Allah. Yang kedua apa? Wal arham, jaga hubungan kekerabatan, jaga hubungan baik. Ya. Dan kita di sini ya di forum ini mudah-mudahan dalam rangka itu mengamalkan firman Allah tadi. Ya, mengamalkan surat Al-Nisa ayat 1 tadi. Kita berusaha menjaga hubungan baik dengan anggota keluarga kita, ya, anggota grup kita, ya, anggota ya semuanya dengan masyarakat sekitar. Kita berusaha menjaga hubungan baik itu. Nah, maka ada beberapa keberkahan, kebaikan yang akan kita dapat, ya. Atau istilah lain itu fawaid, ya, faedah atau manfaat-manfaat dari silaturahim. Baik, yang pertama, ya, kebaikan yang pertama atau keberkahan yang akan kita dapatkan dari acara silaturahim adalah husulul thawab minallah, mendapatkan pahala dari Allah. Ya. Jadi ketika kita mengadakan silaturahim, baik dengan anggota keluarga, ya terdekat dulu umpama, ya, atau dengan tetangga, ya, atau dengan masyarakat lebih luas lagi, ya, maka itu niat ketika kita ingin memperbaiki hubungan dengan semua orang, maka otomatis kita akan mendapatkan pahala itu. Ya. Karena apa? Karena ini bentuk pengamalan kita terhadap salah satu ayat Al-Quran, ya, wal arham tadi, jagalah hubungan silaturahim. Ya. Maka otomatis ketika kita mengamalkan perintah Allah, pahala akan kita raih, kayak gitu ya, akan kita dapatkan. Ya. Karena silaturahim sendiri adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, manfaat dari silaturahim adalah akan mendapatkan keberkahan rizki. Rizki akan dilapangkan, dilancarkan, ya, dimudahkan. Ya. Ini manfaat yang kedua. Keberkahan, kebaikan yang kita dapatkan dari silaturahim adalah membuat rizki kita diberkahi oleh Allah, dilapangkan dan dimudahkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu, kata Anas, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyub satalahu rizquh aw yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah." Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, jadi barang siapa yang ingin dimudahkan, ya, diluaskan rizkinya, au yunsa alahu fi asari, atau ingin dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, ya, maka silaturahimlah, ya, maka yasil itu sambung, ya, hubungan baik kalian, ya.
ya, terutama dengan anggota keluarga, ya, kemudian kerabat, kemudian juga teman, ya, dan seterusnya. Ya, jadi silaturahim itu di samping perintah Allah juga anjuran dari Rasulullah. Ya. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, ingin usianya dipanjangkan, ya, maka bersilaturahimlah. Ya. Jaga hubungan baik kalian. Ya. Dan ketika kita ada masalah, umpama dengan anggota keluarga atau dengan tetangga, maka orang yang paling baik adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Ya. Jadi kalau kita ada bermasalah ya dengan anggota keluarga atau dengan tetangga atau dengan masyarakat, ya, maka orang yang paling baik kata Nabi adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Maksudnya apa? Orang yang pertama kali mengajak damai, ya, itu yang paling baik. Baik, jadi manfaat yang kedua dari silaturahim adalah akan mendatangkan keberkahan dalam rezeki kita. Jadi rezeki akan dimudahkan, ya, akan dilapangkan dan diluaskan, insyaallah. Baik, kemudian manfaat yang ketiga dari silaturahim adalah nas'atul ajal watul umur. Ya, ditangguhkannya ajal atau dipanjangkan umur. Ya, tadi ya hadisnya sudah saya sebutkan di hadis Al-Bukhari tadi, ya. Di situ disebutkan dua manfaat sekaligus. Nah, di hadis yang lain ini dalam Musnad Imam Ahmad, ya. Dan para perawinya juga siqat, ya, bisa dipercaya, ya, orang-orang yang bisa dipercaya. Kata Nabi, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna silatar rahim wa husnal khuluqi yu'ammarani ad-diyar wa yazidani fil a'mar. Sesungguhnya silaturahim, kata Rasulullah, ya, dan akhlak yang baik yu'ammarani ad-diyar, itu akan memakmurkan suatu negeri. Jadi negeri itu akan damai, tentram, makmur gitu ya. Apabila penduduknya, masyarakatnya menjalin hubungan silaturahim dan berakhlak mulia. Ya, jadi ya apabila suatu masyarakat, ya, masyarakat suatu negeri itu semuanya orang yang menjaga silaturahim, ya, menjaga hubungan baik, kemudian mereka juga memiliki akhlak yang baik, ya, akhlak yang mulia, maka negeri itu akan yu'ammaran, akan makmur, damai, tentram. Wa yazidani fil a'mar, dan juga akan menambah umur. Ya, artinya ya usia akan jadi berkah, ya. Jadi usianya akan bermanfaat untuk hal-hal yang positif. Kayak gitu. Nah, ini ya manfaat yang ketiga, ya. Jadi manfaat yang pertama dari silaturahim adalah pertama raih pahala, ya. Meraih pahala dari Allah, ya, karena kita sudah melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua akan melapangkan rezeki, dan yang ketiga akan memanjangkan usia, ya. Baik. Kemudian yang keempat, di antara manfaat ataupun buah dari silaturahim yang mudah-mudahan kita ya sekarang ini termasuk ya forum yang menjalin hubungan baik dengan teman-teman dulu, ya, teman-teman kerja, ya, seperti itu kan, ya, mungkin waktu kerja ada sedikit masalah, ya, namun dengan seiringnya waktu, ya, setelah kita pensiun, ya, kesalahan itu kita saling memaafkan, ya, berlapang dada gitu kan. Nah, ini adalah forum ini mudah-mudahan bagian dari ini, ya, silaturahim tadi, memperbaiki hubungan persahabatan, pertemanan, dan sebagainya. Nah, manfaat yang keempatnya adalah sababu dukhulil jannah. Silaturahim itu menjadi penyebab masuknya surga. Ya, jadi faktor penyebab masuk surga adalah silaturahim. Ya, baik. Hal ini berdasarkan hadis, ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan. Ya, Sahih Bukhari disebutkan. Qala rajulun, ada seorang laki-laki datang pada Nabi dan berkata, ya, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Ya, jadi laki-laki ini datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong beritahukan kepadaku satu amalan. Amalan ini yang akan memasukkanku ke dalam surga. Ya. Jadi ya Rasulullah, tolong beritahukan kepadaku satu amalan, perbuatan yang akan mengantarkanku bisa masuk surga. Apa kata Nabi? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasilir rahimah. Ya.
Pertama kata Rasulullah, beribadahlah pada Allah. Jangan menyekutukannya. Jangan melakukan perbuatan kemusyrikan dengan sesuatu apapun. Itu yang pertama. Jadi menyembah pada Allah dan tidak melakukan kemusyrikan. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Tegakkan salat, dirikan salat. Wa tutuz zakah. Keluarkan zakat. Kalau kamu sudah memiliki harta lebih, ya sudah mencapai nisab, keluarkan zakat. Dan berikutnya watasilur rahim, ya. Jaga hubungan silaturahim, sambung hubungan kekeluargaan, ya, persahabatan, pertemanan kayak gitu. Jaga hubungan baik itu. Jangan sampai kamu putuskan. Nah ini, ya, jadi silaturahim di sini disebutkan. Ini juga kata Rasulullah ketika ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang akan bisa mengantarkan aku masuk surga. Kata Nabi, beribadah pada Allah, ya, dengan tidak menyekutukannya, kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, dan silaturahim. Ya. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan silaturahim itu adalah salah satu faktor penyebab seorang bisa masuk ke dalam surga. Baik. Kemudian di hadis yang lain, ya ayuhan nas afsus salam wat'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, ya. Wahai manusia, tebarkan salam. Wa atimut ta'am, berikan makan, ya, berbagi, ya. Wasilul arham, sambung hubungan silaturahim, ya. Wasallu bil lail, salat malam, ya, ketika manusia tidur, ya. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keamanan, dengan selamat, ya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi di sini dalam hadis Ahmad dan Ibnu Majah, ya, kata Nabi, tebarkan salam, ya, ucapkan assalamualaikum, ya, ketika kita bertemu dengan teman, ya, dengan siapapun, ya, ucapkan salam, ya. Kemudian berbagi makanan, ya. Kemudian jaga silaturahim dan sholat malam ketika manusia banyak yang tidur, ya, kita hidupkan malam-malam kita. Nah, maka itu tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh ketentraman, kedamaian. Baik. Kemudian yang kelima, di antara manfaat dari silaturahim adalah daf'u mitatassu, akan menolak mati yang buruk, ya. Jadi silaturahim itu bisa mencegah, ya, dari su'il khatimah, ya. Jadi orang yang suka bersilaturahim itu meninggalnya insya Allah akan husnul khatimah dan terhindar dari su'il khatimah, ya. Jadi daf'u mitatassu, ya. Jadi dengan silaturahim itu, ya, jadi manfaat dari silaturahim adalah akan menghindarkan seseorang dari mati yang buruk, ya. Baik, hal ini pun berdasarkan hadis Nabi, ya. Walaupun dalam sanad hadis ini ada salah satu perawinya itu dhaif, ya, yaitu yang bernama Salih Al-Marwi an Yazid Ar-Rifash, ya, Ar-Riqash, ya. Nah, Yazid Ar-Riqash ini salah satu perawi yang lemah, daya ingatnya kurang kuat, ya, sehingga itu mempengaruhi hadis-hadis yang berasal dari dirinya itu dikategorikan dhaif, ya. Namun secara makna hadis ini itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, ya. Baik, di hadis ini disebutkan inna shadaqata wasilatar rahimi yazidullahu bihima fil umri wa yadfa'u bihima mitatassu, ya. Sesungguhnya sedekah dan silaturahim, ya, dengan keduanya, ya, Allah akan memanjangkan umur. Nah, itu kan sama dengan hadis yang pertama, ya. Wa yadfa'u bihima mitatassu, dan dengan keduanya, ya, dengan sedekah dan silaturahim itu akan terhindar dari mati yang buruk, ya. Akan dihindarkan dari mati yang buruk, ya. Wa yadfa'u bihima al-makruh wal mahdzur, dan akan dihindarkan dari mara bahaya dan sesuatu yang tidak disenangi. Jadi manfaat dari sedekah dan silaturahim itu pertama, ya, akan menambahkan umur, ya, memanjangkan umur, menghindarkan dari mati yang buruk, dan menghindarkan dari segala hal-hal yang tidak disenangi, ya, dari musibah dan mara bahaya. Itu. Jadi sedekah dan silaturahim itu manfaatnya, ya. Salah satu manfaatnya adalah akan memanjangkan usia kita, ya, menghindarkan dari mati yang buruk, dan juga menghindarkan dari segala sesuatu yang tidak disenangi.
kita. Baik, ini hadis ini adalah dalam Musnad Abu Ya'la, ya, Abu Ya'la. Baik, kemudian manfaat yang ke-6 ya, manfaat yang ke-6. Baik. Manfaat dari silaturahim adalah taisirul hisab yaumil qiyamah. Itu akan meringankan hisab pada hari kiamat. Jadi orang yang di dunia suka bersilaturahim, ya, menjaga hubungan baik dengan anggota keluarga, dengan tetangga, dengan teman, sahabat, ya, dengan masyarakat secara umum, maka itu bisa memudahkan ketika hari penghisaban nanti, ya. Jadi waktu dihisab akan dimudahkan oleh Allah, ya, diringankan, ya. Hal ini berdasarkan hadis ada dalam Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi, ya. Dalam kitab Imam Al-Baihaqi, ya, dalam salah satu kitabnya Sunan Al-Kubra disebutkan salasun man kunna fihi hasabahullah hisaban yasira. Ada 3 amalan, salasun, 3 amalan. Yang apabila 3 amalan itu ada pada diri seseorang, ya, maka Allah akan mudahkan orang itu hisabnya pada hari kiamat. Ya, jadi hisabnya akan diringankan. Ya. Apabila orang ini memiliki 3 amalan ini. Baik, yang pertama, baik. Jadi manfaatnya di samping hisabnya diringankan, juga Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dengan rahmatnya. Ya. Jadi wa adkhalahullahu al-jannata bi rahmatihi. Ya, Allah akan memasukkan orang ini, ya, orang yang memiliki 3 amalan ini, ya, akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Lalu mereka para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, tu'ti man haramaka wa ta'fuwa amman zalamaka wa tasilu man qata'aka. Ya. Yaitu 3 amalan ini, ya. Baik. Tu'ti man haramaka, yaitu kamu memberi kepada orang yang suka bersikap haramaka, itu menghalang-halangimu, ya. Orang yang suka mengganggumu atau orang yang bakhil kepadamu, tapi kamu tetap memberinya, ya. Jadi membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, jadi orang yang mampu membalas keburukan dengan kebaikan, ya, jadi walaupun orang itu sudah berbuat tidak baik kepada kita, tapi kita tetap berbuat baik kepadanya, maka amalan itu akan memudahkan hisabnya dan juga akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Ya, jadi tu'ti man haramaka, yaitu tetap memberi kepada orang yang selalu menghalang-halangimu, yang selalu berbuat bakhil kepada. Yang kedua, wa ta'fu amman zalamaka, memaafkan terhadap orang yang telah menzalimimu. Jadi kita berlapang dada, ya. Sebelum orang yang menzalimi kita meminta maaf, kita sudah memaafkan. Nah, ini amalan luar biasa nih. Ini amalan hati yang berat, ya. Namun apabila kita bisa melakukannya, memaafkan, ya, orang yang telah menzalimi kita, nah, itu amalan yang akan diringankan hisabnya dan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Jadi yang pertama, membalas keburukan dengan kebaikan, ya, tetap memberi kepada orang yang selalu berbuat bakhil kepada kita, ya. Terus yang kedua, memaafkan terhadap orang yang menzalimi kita, dan yang ketiga, watasilu man qata'aka, menyambung orang yang telah memutuskanmu. Nah, maka kata Nabi kan itu, sebaik-baik orang yang watasilu man qata'aka, itu kamu bisa menjadi orang yang telah memutuskanmu, ya. Nah, 3 amalan ini, ya. Jadi 3 amalan ini apabila kita bisa melakukannya, maka tadi hisabnya diringankan, kemudian akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya, yaitu tetap berbuat baik kepada orang yang telah berbuat ini, ya. Jadi membalas keburukan dengan kebaikan, kayak gitu. Kemudian yang kedua, memaafkan orang yang telah menzalimi kita, dan yang ketiganya menyambung, ya, silaturahim orang yang telah memutus, ya. Manfaat dari silaturahim adalah, ya, atau buah dari
atau keberkahan yang akan bisa kita raih dari silaturahim adalah ghufranullah wa zillatuhu, mendapatkan ampunan Allah, meraih ampunan Allah, dan juga zillatuh, meraih apa? Perlindungan Allah, naungan dari Allah ya. Jadi ketika pada hari kiamat nanti ya, ketika matahari didekatkan, namun ada orang-orang yang dapat naungan, mendapat naungan dari Allah. Nah ini ya, jadi manfaat yang ketujuh dari silaturahim adalah mendapatkan ampunan Allah plus naungannya, ya, mendapatkan naungan juga. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu lahuma qabla an yaftariqa. Kata Rasulullah ya, tidak ada dua orang muslim ya, tidaklah dua orang muslim yang bertemu ya, lalu keduanya berjabat tangan ya, bersama tangan ya, melainkan pasti Allah mengampuni keduanya sebelum keduanya berpisah. Jadi kalau kita bertemu nih dengan teman kita ya, dengan rekan-rekan kita, justru kalau pertemuan secara langsung ya, secara offline itu jauh lebih baik ya, karena banyak manfaat yang akan kita dapatkan, banyak pahala ya, utama yang kita bisa dapatkan, bisa mengucapkan salam ya secara langsung, fetasafahan gitu kan, berjabat tangan dengan melapangkan dada ya, tidak ada sifat benci, dengki, iri itu sudah dihilangkan dari hati kita. Nah, maka ketika kita berjumpa dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan keadaan seperti itu, ya, dengan lapang dada tadi, maka Allah akan ampuni. Allah akan berikan ampunan untuk keduanya sebelum keduanya berpisah. Sebelum keduanya berpisah, Allah memberikan apa? Ampunannya kepada dua orang muslim yang bertemu, ya. Lalu keduanya saling berjabat tangan sambil melapangkan hati-hati mereka dari sifat dengki, iri, dan benci. Hadis ini ada dalam Sunan Abu Daud dan Tirmizi ya, dan hadis ini disahkan oleh Albani ya. Hadis ini sudah divalidasi oleh Albani bahwa hadisnya sahih. Baik, kemudian yang ke-8, mungkin yang terakhir ya. Manfaat dari silaturahim adalah az-zikrul hasan ya. Akan mendapat julukan yang baik ya, jadi akan dikenang ya. Jadi orang yang suka menjaga hubungan baik itu nanti namanya dikenang baik ya, berbeda orang yang suka menebarkan permusuhan ya, maka ketika dia sudah wafat itu meninggalkan jejak rekam yang kurang baik. Tapi kalau orang yang suka menjaga hubungan silaturahim, ketika meninggal dunia pun itu namanya akan dikenang ya, sebagai pelopor kebaikan ya, sebagai orang yang menjaga hubungan baik ya. Nah, maka az-zikrul hasan itu artinya meninggalkan kesan yang baik ya, meninggalkan jejak yang baik ya untuk generasi setelahnya. Bahkan kemudian itu bisa menjadi amal jariah dia ya. Ketika kebaikannya diteladani oleh generasi setelahnya, maka dia akan mendapatkan transfer pahala ya dari jejak kebaikannya itu. Hal ini berdasarkan hadis Nabi juga ya. Man ittaqa rabbahu wa shalla rahimahu nussi'a fi ajalihi wa suriya maluhu wa ahabbahu ahluhu. Hadis hasan ya, dalam kitab Adabil Mufrad. Barang siapa yang bertakwa kepada Rabb-nya, ya, bertakwa pada Allah, dan wa shalla rahimah, menjaga hubungan baik ya, menjaga silaturahim ya, nussi'a fi ajalih, maka ajalnya ditangguhkan. Maksudnya ya tadi dipanjangkan usianya ya. Wa surya maluh, dan hartanya dilimpahkan, dibanyakkan ya. Apa surya itu jadi hartanya diberi kelimpahan harta, dilapangkan ya hartanya. Wa habbahu ahluhu, dan dicintai oleh keluarganya ya. Dicintai oleh orang-orang yang mengenalnya. Jadi orang yang suka menjaga silaturahim akan dicintai oleh keluarganya, dicintai oleh orang-orang yang dikenal. Ya, seperti itu. Baik, itu ya di antara keberkahan, ya, kebaikan dari silaturahim adalah banyak sebenarnya ya manfaat-manfaatnya atau buah dari silaturahim. Namun pada pagi hari ini saya bisa menyebutkan 8 manfaat ataupun kebaikan dari atau keberkahan di silaturahim ini ya. Yang pertama itu pahala dari Allah. Otomatis ya, kita ketika kita bersilaturahim dengan niat untuk mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, pahala sudah kita dapatkan.
Kemudian yang kedua, keberkahan dalam rezeki kita. Ya, rezeki kita akan dilapangkan, dimudahkan, diluaskan. Kemudian juga ajal kita, usia kita akan dipanjangkan. Ya. Baik, kemudian juga silaturahim itu bisa menjadi penyebab masuk surga. Ya. Dan juga akan terhindar dari mati yang buruk, ya, dari su'ul khatimah. Kemudian yang keenamnya adalah memudahkan hisab pada hari kiamat. Ya. Jadi hisabnya akan dipermudah, ya, diringankan oleh Allah, dan juga dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Dan yang ketujuh, meraih ampunan dan juga naungannya, ya. Dan yang kedelapannya adalah meninggalkan jejak yang baik. Ya, track recordnya adalah dikenal sebagai orang-orang yang baik, gitu ya. Baik, itu mungkin mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Ya, mungkin masih ada waktu, ya, sampai jam 12, ya. Silakan kalau mungkin ada yang kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tabarakallah. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz bermanfaat bagi kita semua. Tadi raih dan keberkahan dengan silaturahim. Tadi telah diuraikan berbagai manfaat dari silaturahim, ada 8 ya tadi yang telah disebutkan. Mungkin Bapak Ibu sekalian punya waktu sekitar 20 menit tanya jawab atau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan Pak Ustadz, kami persilakan. Ustadz, boleh tanya Ustadz? Baik. Silakan Pak Zek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam silaturahim itu kan ada satu ayat mengatakan pelihara hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan melindungi kamu. Maksudnya apa Ustadz? Menjaga dan melindungi kamu. Allah menjaga dan melindungi kamu. Makasih Ustadz. Baik. Hadis. Oh, hadis. Baik. Ya. Baik. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya. Jadi mungkin di hadis yang terakhir tadi, ya, yang saya sampaikan sebentar. Baik. Wa man ittaqa rabbahu wa shala rahimah, enggak, ayat berapa tadi, ya? Sebentar. Baik. Kalau di hadis yang ke-8 tadi, ya, yang terakhir, man ittaqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Rabb-nya, wasila rahimahu, dan menjaga hubungan kekerabatannya, ya, hubungan silaturahimnya, nusya fi ajalih, maka ajalnya akan ditangguhkan. Ya, maksud ditangguh itu dipanjangkan usianya. Wasurya maluhu, dan hartanya akan dilipat gandakan, gitu ya. Wa ahabbahu ahluhu, dan dicintai oleh keluarganya. Ya, orang-orang yang mengenalnya akan mencintai. Baik. Tadi gimana hadisnya yang ditanyakan tadi? Saya pernah dengar itu ada satu hadis mungkin, ya. Sesungguhnya peliharalah hubungan silaturahim. Ya. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan melindungi kamu. Maksudnya menjaga dan melindungi kamu itu apa maksudnya? Itu Ustaz. Baik. Jadi ya, silaturahim itu adalah salah satu perintah Allah, ya. Dalam surat An-Nisa, ya, di awal tadi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, ya. Dan yang terakhir itu wal arham, ya. Arham itu jagalah silaturahim, ya. Otomatis ketika kita melaksanakan perintah Allah, ya, perintah Allah dan perintah Rasulnya dengan penuh ketaatan, dengan penuh ketaatan, dengan penuh keimanan, ya, pengharapan pahala kepada Allah, maka Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Nah, salah satu balasannya tadi, Allah akan memberikan perlindungan, memberikan ampunan, gitu ya. Ya, gufron dalam poin ke-6 tadi, ya, Allah akan berikan ampunannya, dan juga Allah akan berikan perlindungannya, ya. Ketujuh, ya, gufranuhu wa zillatuh, ya. Jadi ketika seorang muslim melaksanakan perintah Allah, ya, dengan penuh ketaatan,
ya, dengan pengharapan pahala semata-mata karena Allah, ya, bukan karena pamrih pada manusia, bukan karena ingin dipuji ataupun pamer, ya, tapi semata-mata murni karena Allah, maka otomatis Allah akan berikan pahala yang terbaik, ya. Di antaranya ya tadi ampunannya, perlindungannya, ya. Perlindungan itu bisa masuk kategori penjagaan Allah, ya. Seperti ada juga dalam hadis yang lain itu, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, ya, man qara'a surataini min awakhir al-Baqarah kafatahu, ya. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu sampai terakhir, ya, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Kafatahu. Allah akan berikan apa? Kecukupan kepadanya. Kecukupan di situ apa? Allah akan menjaga dia dari segala keburukan. Allah akan lindungi dia dari segala mara bahaya, dari segala musibah. Allah akan jaga dia. Dan juga Allah akan memberikan rizki yang cukup, ya, kafata. Allah akan mencukupkan rizkinya, seperti itu. Nah, itu juga sama daripada manfaat dari silaturahim dan sedekah ini, ya. Jadi sedekah, silaturahim itu diantara manfaatnya, ya, adalah akan mengundang, gitu kan, mengundang rahmat Allah, mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan, gitu ya, mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari bersilaturahimlah, ya, karena dengan silaturahim itu Allah akan menjagamu dan juga akan memberikan perlindungan kepadamu. Ya, maksud perlindungan itu adalah penjagaan dari Allah, ya. Menghindarkan dia dari mara bahaya. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Akan usia umurnya, dan juga akan menghindarkan dari su'ul khatimah, dan juga Allah akan menghindarkan dari al-makruh, sesuatu yang tidak disenanginya. Itu. Jadi maksud Allah akan memberikan perlindungan itu, maksudnya bisa juga Allah akan menjaganya dari segala keburukan. Ya. Allah akan menghindarkan dia dari segala keburukan. Wallahu a'lam. Baik. Afwan. Baik. Baik, terima kasih. Baik. Masih ada Bapak Ibu sekalian yang ingin disampaikan, ditanyakan? Baik. Kayaknya sudah cukup Pak Ustadz, ya, sudah tidak ada yang bertanya lagi. Baik Bapak Ustadz, baik. Untuk menyempurnakan kajian kali ini, kami mohonkan kepada Bapak untuk memberikan doa penutup, sekaligus juga mendoakan para anggota PGAC yang telah membantu kita agar arwahnya mendapatkan yang layak di sisinya, kemudian juga kepada para anggota yang sedang sakit, karena ada beberapa anggota yang saat ini sedang sakit, Pak Ustadz. Mohon doakan agar segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita berdoa yang akan dipimpin langsung oleh Pak Ustadz. Kami persilakan. Ya, baik. Untuk menutup forum kita, majelis kita, ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, ya, mendapatkan pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk kesempurnaan majelis kita, mari kita berdoa, ya, kita panjatkan kedua tangan kita, kita mengadahkan juga wajah kita kepada Allah. Amin. Para pemohon dengan penuh ketulusan, keikhlasan, kekhusyuan, mudah-mudahan Allah mengijabah semua doa yang kita panjatkan. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulil ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim wa azim sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana
Amin. ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين اللهم اجعلنا من المقبولين في صيامنا وقيامنا وتلاوتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz atas segala pencerahannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup pengajian atau silaturahim halal bihalal kita ini dengan sama-sama membacakan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Dan kami selaku pembawa acara, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih wabil khusus kepada Pak Rohadi Maludin dan jajaran BRIN yang telah menyempatkan waktu ya, mengganggu acara di kantor barangkali. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Mas Rizal, Pak Alan, Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Rohadi yang masih bertahan. Terima kasih Pak Jarod, Pak Anhar, Pak Faruk, Pak Anhar, Pak Taifud, terima kasih Pak Mas Rizal. terima kasih Pak Roslan yang hadir. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin semuanya. Pak Abu Khalid Fahid, terima kasih. Mohon maaf lahir batin semua Bapak. Pak Taswada, terima kasih. Sama-sama. Mari terima kasih pada semuanya. Sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Sama Pak Anhar. Assalamualaikum. Salam buat Bu Anhar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam buat Bu Anhar dan teman-teman di Jogja ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon izin live, Pak. Sehat ya. Semuanya sehat.